Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran laisa lahu intiha. Nahmaduhu subhanahu ala taradufin ni'ami wal ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rafa'a sya'na ba'di khalqihi lit-ta'assi wal iqtida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan Abdullah wa rasuluh khairul bariyah fis sirati wal falja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wal atqiya wa sallama tasliman katsira ila yaumil liqa. Bapak Ibu jamaah kajian masyarakat madani yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita dianugerahi kesehatan sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan mengantarkan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema yang menjadi topik kajian kita pagi ini adalah fenomena keumatan yang terjadi di negeri kita secara khusus dan di belahan dunia lain, artinya di luar negeri. Secara khusus ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, insya Allah di antara Bapak Ibu mengikuti dan bahkan mungkin membaca beberapa kasus yang terjadi, baik itu di Bekasi, di Semarang, di Demak, di Lombok Tengah, ataupun di daerah lain di mana ada beberapa anak itu kemudian memperkarakan orang tuanya dari ranah hukum. Bahkan kalau di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu ibunya dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai permasalahan hukum dengan tuduhan ibunya menggelapkan kendaraan bermotornya. Belum lagi yang sempat heboh beberapa yaitu anak menyerahkan orang tuanya ke panti jompo yang di Malang. Ini fenomena yang terjadi yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang berbahagia, fenomena yang kedua itu adalah, dan ini menurut saya mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena dibangun atas pemahaman agama yang keliru. Contoh, Rasulullah SAW memberikan petunjuk ketika hendak membangun rumah tangga, maka Rasulullah perintahkan bagi calon mempelai laki-laki memilih calon mempelai perempuan dengan standar, kata Rasulullah, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikailah wanita-wanita yang berpotensi punya anak dan penyayang. Ini dasar hadis Rasul. Tapi kemudian dibangun pemahaman yang keliru. Apa itu? Untuk menguji bahwa wanita yang akan dinikahi itu
punya potensi punya keturunan, maka harus dilakukan ya hubungan dulu di luar nikah. Kalau kemudian melahirkan, hamil melahirkan, baru dinikahi. Ini. Jadi ini fenomena sekarang sudah mulai menggeliat. Fenomena yang berikutnya adalah yang diistilahkan dengan child free. Apa itu? Saya sempat mengutip penjelasan. Child free adalah fenomena orang-orang memilih kehidupan tanpa anak. Jadi mereka menikah tapi tidak ingin punya anak. Apa alasannya? Mereka beralasan dengan beberapa alasan. Ada alasan yang sifatnya psikologis. Apa itu? Mereka mengatakan belum siap untuk menjadi ayah dan ibu, sehingga kemudian tidak perlu punya anak. Yang kedua, alasannya finansial. Apa itu? Biaya hidup sulit, mahal. Biaya sekolah, kuliah mahal. Gitu kan ya? Kemudian untuk biaya hidup pun juga mahal. Karena itu supaya tidak memberatkan, setelah nikah tidak usah punya anak. Yang ketiga, alasannya adalah filosofis hidup yang dibangun. Bagaimana ini yang dimaksudkan? Mereka mengatakan begini, untuk apa punya anak? Saat ini banyak anak terlantar, banyak anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Supaya saya tidak berat tanggung jawab di hadapan Allah kelak, maka saya tidak usah punya anak. Bapak Ibu sekalian, fenomena ini itu pengikutnya sudah 1-2% penduduk Indonesia. Jadi sudah punya komunitas 1-2%. Lah kalau penduduk Indonesia umpamanya 278 juta, berarti sudah 2,7 juta minimal sampai 5 juta yang ikut terlibat dan menguatkan komunitas ini. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati. Pertama terkait dengan sikap. Bagaimana sih semestinya sikap seorang anak terhadap orang tua? Dan bagaimana kemudian agar keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita itu menjadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kenapa saya termasuk mengangkat tema ini terkait dengan child free. Kebetulan saya sekarang sedang menjadi pembimbing seorang yang sedang menulis tentang karya ilmiah berkenaan dengan child free ini. Sebelumnya saya tidak paham, tapi kemudian karena saya harus bimbing, maka ya mau tidak mau saya harus mencari tambahan pengetahuan terkait dengan hal ini. Dan ketika saya melihat bahwa fenomenanya sudah banyak pengikut, hampir mendekati 5 juta penduduk Indonesia, maka ini harus menjadi perhatian kita. Karenanya bagaimana kemudian kita mengalihkan atau kemudian mencari solusi terhadap problema yang saat ini terjadi. Coba bayangkan kalau umpamanya yang setiap tahun kalau menurut data Kementerian Agama, penduduk Indonesia yang melangsungkan akad pernikahan yang tercatat
itu kisaran antara 1 juta sampai 2 juta. Anggaplah kita 1,5 juta penduduk Indonesia yang melakukan pernikahan. Dari 1,5 juta itu kemudian 1%-nya 150.000, 100 atau 15.000 orang yang mengikat dengan ikatan pernikahan berkomitmen tidak punya anak. Perkiraan kita 10-20 tahun ke depan Indonesia akan kehilangan potensi ini. Seperti yang terjadi di Jepang. Di Jepang kan saat ini mengalami kekurangan pertumbuhan. Termasuk juga di Cina saat ini. Sempat ada larangan, sekarang kemudian didorong oleh pemerintah untuk kemudian punya keturunan. Begitu. Jadi di Jepang itu. Karena itu alhamdulillah kalau dari sisi ini Provinsi Jawa Timur itu mendapatkan bonus demografi, di mana anak usia produktif itu cukup tinggi di Jawa Timur. Ini bonus. Tapi kalau kemudian fenomena ini semakin menguat, bisa jadi 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita kehilangan generasi. Kalau Jepang kan masa pensiun kemudian ditambah sekarang. Kalau umpamanya sebelumnya 58 atau 56, sekarang 60 baru boleh pensiun. Kenapa? Karena kehilangan generasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati bagaimana kemudian atau apa langkah yang harus kita lakukan agar fenomena ini tidak semakin bertambah atau semakin kuat komunitasnya, tetapi justru semakin mengalami penurunan atau bahkan hilang. Saya mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Imam, ada satu kitab yang menjadi dasar pijakannya, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata Imam Ibnul Jauzi, wa aslul usul wa anfa'ul ulum an-nadhru fi siratir rasul wa ashabihi. Jadi kalau menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, untuk menangkal gerakan atau fenomena keumatan yang terjadi saat ini adalah mencermati ini. Wa aslul usul, pondasi yang paling dasar itu adalah al-ilmu. Jadi berarti penguatan dari sisi keilmuan. Tapi ilmu yang mana? Kata beliau, wa anfa'ul ulum an-nadhru fi siratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ilmu yang paling bermanfaat untuk menanggulangi fenomena semacam ini adalah memberikan perhatian terhadap sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sirah kehidupan para sahabat-sahabatnya. Ketika beliau ditanya, kenapa demikian? Jawaban beliau firman Allah dalam surat Al-An'am. Di ayat yang ke-90 Allah menyatakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah yang Allah anugerahkan kepada mereka, iqtadih, ikuti. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau memberikan penjelasan begini. Fabil amal alladzi amilu, mengamalkan atau dengan beraktivitas, beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wal minhaj alladzi salaku, dan mengikuti metodologi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Wabil hudal ladzi hadainahum wat taufiqil ladzi waffaqnahum, dengan
wabil hudal ladzi hadainahum, dengan menggunakan petunjuk yang telah kami berikan kepada mereka. Iktadi ay fa'mal wa khudh bihi waslukhu, lakukan, ambil dan kemudian jalani. Berarti Bapak Ibu sekalian, untuk mengembalikan, menanggulangi fenomena tadi adalah kita cermati, kita kembali dengan petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Imam At-Tabari mengutip sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan cengkeram, pegang teguh sekuat-kuatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana generasi terdahulu melakukan membentengi generasi itu sehingga kemudian menjadi generasi terbaik. Penjelasan Muhammad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang mustajabud dakwah. Doanya diijabai oleh Allah ketika dia berdoa. Berarti ini kan istimewa. Beliau punya anak namanya Muhammad. Anaknya ini menuturkan kepada kita. Jadi apa kata beliau? Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk mewujudkan anaknya menjadi anak yang saleh, yang terlibat dalam penegakan agama Allah, itu diajari. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada putra-putrinya tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berpesan, wa qala ya bunayya hadhihi ma'athiru abikum, wahai anakku, inilah perjalanan hidup orang tua kalian, fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan. Timbul pertanyaan, kenapa harus diajarkan sejarah Rasul dan para sahabat? Kenapa harus diajarkan? Alasannya disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ra'aitul istighala bil fiqhi wa sima'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb. Beliau mengatakan, saya melihat, saya mencermati, saya mengamati orang yang sibuk dengan fikih, sibuk mendengar hadis, hampir saja tidak cukup untuk melakukan perbaikan hati. Illa ayyam ziza birraqa'iq wan nazar fi siratis salafis salih, kecuali dipadukan dengan kisah-kisah, mencermati sirah kehidupan generasi terbaik.
wa aslahu siratu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Dan perjalanan hidup terbaik yang kita lakukan pengkajian adalah sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, berarti Ibu sekalian, yang harus kita lakukan minimal untuk anak dan cucu kita itu mengenalkan sejarah dan lebih lebih dijelaskan tentang kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sambil contoh ya. Kita ambil contoh sederhana. Bagaimana kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak Muhammad. Muhammad kemudian terlibat dalam aktivitas gerakan dakwah bersama generasi di saat itu karena diajarkan Rasul. Bagaimana sirah Rasulullah dan para sahabat sehingga tertanam betul di hadapan para sahabat. Saya dulu pernah menceritakan tentang Putra Al-Afra di tempat ini. Saya sekarang mengutip penjelasan Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awam ini putra dari Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah tahun 64 Hijriah sampai 73 Hijriah. Jadi selama 9 tahun. Di akhir hayat beliau sebagai khalifah, beliau dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dikepung sampai kemudian beliau berada di Baitullahil Haram, kemudian meninggal di situ karena dilempar manjanik oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika beliau meninggal dunia, siapa yang menjadi imam salat bagi Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam? Yang menjadi imam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau bahasa Jawanya mereka ini sepantaran. Di saat Rasulullah wafat, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam itu usianya belum genap 17 tahun. Belum. Kemudian Abdullah bin Umar ketika Rasulullah wafat usianya juga masih belum genap 17. Usamah bin Zaid menginjak usia 18 tahun ketika Rasulullah wafat. Artinya mereka ini seusia. Di saat Abdullah bin Zubair meninggal kemudian menjadi imam salat, itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar sebelum memimpin salat? Dia mengatakan, "Ya ma'asyiral muslimin, ushidukum billah." Wahai kaum muslimin, saya bersaksi di hadapan kalian, bersaksi kepada Allah di hadapan kalian. Apa? Ra'aitu Abdullah ibni Zubair rajulan sawwaman qawwaman. Saya bersaksi di hadapan kalian, bersaksi di hadapan Allah, bersaksi kepada Allah di hadapan kalian. Apa? Saya melihat bahwa Abdullah bin Zubair adalah rajulan sawwaman, orang yang menjaga puasa sunnahnya, qawwaman, yang senantiasa menjaga qiyamul lailnya. Ini kata Abdullah bin Umar. Kenapa sampai demikian? Ibunya Asma binti Abi Bakar itu yang melakukan pendidikan besar. Apa yang diajarkan beliau? Mengajarkan tentang perjuangan,
mengajarkan tentang perjalanan Rasulullah SAW, mengajarkan tentang perjalanan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya peran di sini kembali. Kalau kita saat ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu karena orang tua kita dulu. Nggih. Mau tidur diceritai kancil nyolong temu. Nggih. Hampir itu kisah kancil nyolong timun, kancil lawan buaya yang sekarang menjadi salah satu film di sebuah televisi swasta. Gitu. Cuman alhamdulillahnya setelah sekolahnya SD-nya di lembaga madrasah, SMP-nya di lembaga yang di situ diajarkan tafsir dan lainnya. Kemudian di pesantren kita seperti ini. Artinya apa? Cetakan kita, produk kita, anak-anak kita bergantung sejauh mana yang kita berikan kepada anak-anak kita. Saya barusan dikabari istri saya, ini at-tahadduts bin nikmah, anak yang kelima pagi setelah salat subuh tadi selesai menyetorkan hafalan 30 juz. Anak saya yang nomor 5 yang baru usia 10 tahun. Alhamdulillah baru saja, baru dikabari. Bagaimana produknya? Masya Allah. Karena itu mohon doanya jenengan supaya anak kami istiqomah menghafal, menjaga Al-Quran insya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga jenengan pun demikian adanya insya Allah. Hal yang menarik Ibu sekalian, ini yang harus kita ajarkan. Mengajarkan sejarah kepada anak kita. Kenapa? Perjuangan itu memang di situ. Salah contoh lain ya, saya kutip dari kehidupan sahabat yang lain. Siapa itu? Sahabat yang insya Allah kita semua sudah paham. Kita mendengar ada Abdullah bin Mas'ud. Kan di masa Rasul di antara para ahli hadis itu menyebutkan al-abadilah al-arba'ah. 4 orang yang namanya Abdullah itu menjadi rujukan dalam masalah agama. Yang pertama Abdullah bin Abbas, putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Al-Abbas ini paman Rasul. Itu menjadi rujukan Al-Quran. Rujukan Al-Quran para sahabat kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar, itu rujukan dalam ilmu fikih. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Abdullah bin, ini termasuk di dalamnya Abdullah bin Zubair. Ini mereka orang-orang yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengutip sedikit terkait dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu saya katakan istimewa karena keturunannya itu punya keterlibatan dalam sejarah Islam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan adalah setiap saat menanamkan kepada anaknya bahwa ibunya adalah ibu terbaik yang beliau pilihkan untuk anaknya. Setiap hari di saat anaknya terlelap dalam tidur, beliau bisikkan di telinga anak dengan menyatakan, wahai anakku, ibumu, ayahmu telah memilihkan ibu terbaik untukmu. Sehingga muncul kepercayaan anak bahwa ibu adalah yang terbaik. Ibu yang melahirkannya adalah ibu yang terbaik, meskipun mohon maaf biasanya, ini biasanya, tapi insya Allah kalau di Lumajang tidak biasa. Kalau seorang suami penghasilannya lebih kecil daripada istrinya, kebijakan-kebijakan itu banyak keluar dari istri. Mau beli rumah, ojo
duitnya ndak cukup. Siapa yang memutuskan? Istri. Kenapa? Pendapatan lebih besar. Abdullah bin Mas'ud demikian. Penghasilan, pendapatan istrinya jauh lebih besar dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi supaya tidak terjadi kesalahan mensikap anak terhadap ibunya, anak terhadap ayahnya, Abdullah bin Mas'ud membisikkan di telinga anaknya, ayahmu telah memilihkan ibu terbaik untukmu. Dan karenanya istrinya kemudian bertanya, wahai Rasul, Abdullah bin Mas'ud, engkau tahu berapa pendapatannya? Saya wanita zatu malin, wanita punya banyak harta. Apa yang harus saya lakukan? Apa boleh saya membantu memenuhi kebutuhan suami untuk kebutuhan keluarga? Rasulullah motivasi supaya timbul tidak mendikte suami. Kata Rasulullah, hadza ihsanuki ilai. Itu perbuatan ihsan yang engkau lakukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi akhirnya tetap saling menghormati. Akhirnya anaknya luar biasa. Nah, karena itu Ibu sekalian, hasilnya coba kita cermati terkait dengan ketika fenomena di tempat kita ini terjadi. Anak memperkarakan orang tuanya gara-gara warisan. Ibunya masuk penjara gara-gara warisan. Sesungguhnya bagaimana mestinya? Kalau tertanam sejak awal pengetahuan yang benar, mereka tidak akan melakukan itu. Ada satu hadis yang beberapa hadis yang saya kutip, satu dari bersumber dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan yang kedua Ibnu Abi Syaibah. Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadisnya sahih. Apa kata beliau? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, kalau riwayat Ibnu Majah menyatakan ja'a rajulun minal ansar ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari kaum Ansar datang menghadap Rasul. Faqal, kemudian dia mengatakan, inna abi ijtaha mali. Wahai Rasul, ayahku mengambil hartaku. Jadi ayah mengambil hartaku. Bagaimana wahai Rasul? Kalau saya ambil riwayat Imam Ibnu Syaibah, riwayatnya dengan menyatakan, inna abi ghasabani mali. Ayahku mengambil hartaku tanpa sepengetahuanku. Jadi riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah lebih jelas. Bagaimana yang harus saya lakukan wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, anta wa maluka li abika. Kamu, dirimu dan harta yang kamu miliki ada hak orang tuamu. Kenapa ada hak orang tuamu? Nah, ini ada penjelasan yang lain dari sahabat dengan menyatakan, ada riwayatnya. Ya. Kenapa orang tua boleh? Riwayat Ibnu Majah, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Kenapa Anda dibolehkan mengambil harta yang dimiliki oleh anakmu? Karena anakmu hadir ke dunia karena sebab engkau berdua. Karena itu fakulu min amwalihim, nikmati dari harta mereka. Jadi kalau kita mencermati hadis ini, tidak ada lagi ceritanya seorang anak memperkarakan orang tua.
Sampai kemudian kalau yang di Demak itu mengatakan, dan itu diungkapkan di media YouTube Pak, media sosial. Kenapa Anda, anak ini usia 19 tahun, perempuan. Kenapa Anda memperkerakan ibu Anda? Jawabannya, supaya ibu minta maaf kepada saya. Loh lah iya. Kan keliru. Ibu suruh minta maaf kepada anak. Ini kan ada masalah. Kemudian, loh kenapa harus ibu? Mestinya Anda yang minta maaf kepada ibu dengan sikap Anda. Bukankah ibumu yang melahirkanmu? Dijawab, saya lahir tidak, siapa yang mengharap saya? Jadi kelahiran saya sesungguhnya bukan harapan saya, ibu saja yang mau melahirkan saya. Ini cara berpikir yang waliyadzubillah. Ini mahasiswa, ini kuliah yang bersangkutan. Jadi dalam kondisi ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya perlu kita bertanya. Kita bertanya pada diri kita dan kita melakukan evaluasi. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang dilakukan anak kepada kita, itu bisa jadi memang ada hak-hak anak yang kita tidak tunaikan sebagai orang tua. Apa itu? Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan hadis yang kata Rasulullah SAW, ini bersumber dari Ziyad ibni Allamah an Usamah bin Shuraik. Para sahabat menghadap Rasul. Ma afdal ma a'tal mar'ul muslim. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya apa yang paling utama diberikan oleh seorang muslim kepada anak-anaknya? Qala husnul khuluq, etika. Jadi etika ini perlu menjadi perhatian kita. Kenapa Ibu sekalian? Nah, ini kembali ada hadis lagi. Ya. Ini contoh. Ngapunten kalau kemudian ada anak kita yang tidak jujur kepada kita. Berarti sekali lagi ada hak yang mestinya mereka dapat tidak kita dapatkan. Abdullah bin Amir itu menuturkan, kata beliau, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun fi buyutina. Jadi kata Abdullah bin Amir, ibuku memanggilku di saat Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami. Ini coba, Rasulullah berkunjung ke rumah sahabat. Di saat Rasulullah berkunjung di rumah sahabat ini, putranya yang bernama Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya. Faqalat, ibuku memanggilku, ha ta'al u'tika. Wahai Abdullah bin Amir, sini. Maksudnya dia panggil Abdullah bin Amir agar tidak mengganggu pertemuan Rasul dengan ayahnya. Dipanggil, sini kamu, begitu. Tapi dijanjikan, sini, tak kasih sesuatu. Rasulullah langsung bertanya, Pak. Faqala Rasulullah SAW, wa ma aradti an tu'tiyahu. Wahai ibu, kamu panggil Abdullah bin Amir, hendak engkau beri sesuatu. Apa yang akan engkau berikan kepadanya? Wa ma aradti an tu'tiyahu. Apa yang sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya? Faqalat, ibuku menjawab, u'tihi tamron. Saya akan kasih anakku kurma, supaya kurma yang kami sediakan untuk engkau wahai Rasul tidak, bahasa Jawanya, diriwui oleh Abdullah bin Amir. Faqala Rasulullah SAW, ini Rasulullah mengatakan, amma innaki
lau lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibatun. Wahai ibu, kalau seandainya engkau tidak memberi kurma itu kepadanya, maka terekam dalam benak anak ibu seorang pendusta. Gitu. Dan itu dicatat oleh Allah juga. Artinya ibu sekalian, Rasulullah ingin memberikan penjelasan kepada kita, kalau terjadi sesuatu pada diri anak kita berkenaan dengan etika, perlu kita murojaah, melakukan evaluasi. Bisa jadi kita pernah tidak memberikan hak sebagaimana mestinya kepada anak kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita lakukan agar fenomena ini tidak terjadi yang seperti yang terjadi saat ini adalah membekali anak kita tidak hanya dengan akhlak, tetapi pembekalan dengan ilmu. Ngapunten Ibu sekalian, anak-anak sekarang, mohon maaf ini ya, saya mudah-mudahan tidak terjadi di sini, terjadi hanya di kota-kota besar saja. Karena kebetulan saya beberapa kali menjadi narasumber kajian di Surabaya. Di anak-anak pelajar tingkat SMP dan SMA itu sudah ada pernyataan begini. Kata temannya laki, kalau kamu laki-laki, buktikan kelaki-lakianmu, Anda bisa berzina dengan dia. Itu kata yang perempuan sesama teman ceweknya. Kalau kamu perempuan itu betul-betul baik, betul-betul dicintai, buktikan cintamu dengan engkau berikan kehormatan. Ini sudah mulai merambah di dunia anak-anak pelajar tingkat SMP dan SMA. Kalau saya mendengar itu ngeri, Bang. Saya dapat informasi itu dari mana? Teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan itu melakukan wawancara. Tidak hanya di kabupaten kota Probolinggo, Pasuruan, termasuk di Pulau Madura. Dilakukan wawancara. Mereka mencoba mencari itu. Jadi saya kemudian berpikir, kalau kemudian ini terjadi, padahal anak kita berangkat, kita siapkan, kita kasih uang transport dan lainnya, tapi terjadi seperti itu. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Pemberian pemahaman tentang agama yang benar. Gitu. Coba jenengan mencermati kemarin dengan kasus yang terjadi di Bandung, gitu. Itu kan ngeri juga. Kebetulan salah satu komisi DPRD Jawa Timur itu membahas tentang itu. Banyak kasus terjadi, ngeri dengan kejadian-kejadian semacam itu. Bahkan saya mendengar dari seorang ibu yang berkunjung ke rumah saya. Ya, seorang ibu berkunjung ke rumah saya ditemani istri. Kemudian ibu itu menyampaikan, Bu Ustadz, anak-anaknya enggak keluar-keluar ya, enggak ikut teman-temannya seperti mestinya begitu. Lebih banyak di rumah, ngaji di teras begitu ya. Kok enggak? Jadi dianggap anak saya tidak berbaur dengan masyarakat. Padahal ya kalau main ya ada waktu main begitu. Kalau anak saya Pak Ustadz, saya hanya beri pesan, sudah silahkan temui temanmu laki dan lainnya, asalkan tidak melakukan hubungan. Begitu saja. Jadi kalau malam dijemput temannya laki ya dibiarkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah nikah belum sampai 6 bulan sudah melahirkan anaknya. Waliyadzubillah. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian,
kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek, kalau kita sudah punya cucu, tidak ada jalan lain kecuali memberikan penanaman dan menanamkan keyakinan yang benar. Tapi jangan sampai menjadi orang yang ekstrim dalam pemahaman terhadap agama. Karena Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghulu, hindari sikap berlebihan, ekstremis, gitu kan, dalam pemahaman agama. Kenapa kata Rasulullah, fa innahu halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena yang menjadi sebab kehancuran adalah mereka berlebihan dalam masalah agama, pemahaman mereka ekstrim. Bagaimana penjelasan ekstrimnya? Pernah saya sampaikan secara singkat. Ini di sini saya sampaikan secara ringkas saja. 3 kelompok orang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW, bertanya tentang aktivitas ibadah Rasul. Setelah itu dijawab oleh istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu aktivitasnya seperti ini. Akhirnya apa? 3 kelompok orang ini merasa ibadahnya minim kalau dibanding dengan Rasul. Apalagi Rasul orang yang sudah diampuni dosanya masa lalu dan masa akan datang. Karena itu kemudian masing-masing berkomitmen tidak mau nikah. Yang kedua, saya siangnya berpuasa terus, tidak pernah tidak puasa, setiap hari puasa. Yang ketiga, berkomitmen untuk setiap malamnya tidak digunakan tidur, tapi digunakan untuk sholat saja. Rasulullah keluar dari kamar beliau. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Ketahuilah, akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa di hadapan Allah daripada kalian. Lakin atazawwajun nisa, saya menikah. Ana asum wa uftir, saya puasa, saya juga ada hari tidak puasa. Wa ana, Rasulullah salat malam, Rasulullah juga tidur di waktu malam. Karena itu kemudian di penghujung hadisnya Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci akan sunnahku, maka bukan golongan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita tanamkan nilai-nilai dan terus untuk dijelaskan. Tidak cukup menanamkan, yang paling penting adalah, termasuk di dalamnya, yang sangat penting adalah sejauh mana kepasrahan kita kepada Allah dengan memohon kepada Allah agar Allah membimbing dan menjaga putra-putri kita. Itu yang terpenting. Ya. Jadi kita sebagai orang tua semakin meningkat komunikasi kita dengan Allah, sehingga kita menyatakan Allahus Samad, Engkau adalah zat yang semuanya bergantung kepada Engkau ya Rabb. Maka kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing. Dengan cara apa? Kita doakan anak-anak kita. Mohon maaf Ibu sekalian, yang saya sering cermati itu para orang tua, beberapa yang diskusi dengan kami, itu ketika berdoa, doanya rombongan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja. Jadi tidak didetail. Saya kemudian coba berdiskusi, ada seorang ustadz, dianugerahi oleh Allah 8 anak. Dan subhanallah 8 anaknya, baik yang laki atau yang perempuan, itu komitmen keagamaannya luar biasa. Hafal Al-Quran, ada yang hafal beberapa hadis Rasulullah SAW, ada yang sampai 200-500 hadis anak beliau. Anaknya 8. Ketika saya berdekat dengan beliau, saya coba ingin mencermati, ingin tahu apa yang beliau lakukan. Ternyata beliau mengatakan, akhi, anak saya 8, dengan kesibukan saya yang hampir setiap hari keluar dari rumah, pulang sudah larut. Pagi setelah sholat subuh sudah zikir bersama dengan anak-anak.
saya berangkat beraktivitas. Sore paling cepat saya balik itu jam 9 malam. Terus saya tanya, Ustaz, anak-anaknya 8 ini luar biasa. Kira-kira apa yang istimewa yang Ustaz lakukan? Jawabannya, setiap selesai sholat witir, saya selalu meminta kepada Allah, setiap anak saya khususkan minimal 3 menit doakan anak saya. Setiap anak 3 menit. Itu beliau. Apa katanya? Dia menyatakan, ya Allah, Engkau anugerahkan anak saya yang pertama memiliki kelebihan ini. Sebutkan kelebihannya, sempurnakan kelebihannya, kekurangannya ini, dan tutupi kekurangannya ya Allah. Jadi setiap anak punya, beliau tahu karakternya. Kemudian anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampai anak yang ke-8. Jadi doa untuk anak minimal 25 menit. Itu doa dengan untuk masing-masing. Baru kemudian beliau berdoa untuk istrinya, dan kemudian dirinya, dan untuk umat. Sehingga dalam sehari rata-rata beliau khususkan antara 30 sampai 40 menit untuk berdoa. Kenapa? Ketika saya tanya, karena saya waktu sudah minim sekali berinteraksi dengan anak, yang paling banyak istri saya. Karena itu saya mendoakan istri agar senantiasa kuat membimbing dan mengarahkan anak saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kekuatan doa ini menjadi sesuatu senjata yang luar biasa. Kita entarkan anak kita, kita iringi agar Allah senantiasa menjaga anak kita. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk jenengan semua. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita, memperberat timbangan amal kebajikan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Allah jadikan anak dan cucu yang dititipkan kepada kita menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Rizki yang Allah titipkan kepada mereka menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam hidup mereka, mengantarkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari mereka rizki yang menjadi sebab murkanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, menganugerahkan kesehatan kepada kita. Tidak Allah cabut nyawa kita kecuali kita setelah memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh di kota suci. Dan mudah-mudahan ibadah haji atau ibadah umroh yang kita lakukan menjadi sarana Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang keluarga, menjadi kondisi yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, jadinya Allah jadikan sarana Allah untuk mengangkat berbagai macam musibah yang terjadi di negeri ini. Dan mudah-mudahan saudara kita yang saat ini mengalami musibah dikuatkan oleh Allah, dikuatkan imannya, dikuatkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah gantikan yang terbaik untuk mereka. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.